masih hidup hingga kini, berdirilah sebuah istana yang memiliki sebuah kejayaan dan kebiasaan. Inilah Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton Yogyakarta didirikan pada 9 Oktober 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai Istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembangunan keraton berlangsung hampir 1 tahun dan selesai pada 7 Oktober 1756. Keraton ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan tempat tinggal. Sultan Hamengkubuwono I juga membangun sarana lain seperti benteng, masjid, dan pasar. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang dibagi menjadi 2 melalui Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Adalah yang pertama pusat pemerintahan dan kekuasaan, yang kedua pusat kebudayaan seperti seni dan tradisi, yang ketiga pusat spiritual dan keagamaan seperti upacara dan ritual, yang keempat simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, dan yang kelima tujuan wisata dan pendidikan. Arsitektur Keraton Yogyakarta ini menggabungkan unsur Jawa, tradisional, Hindu-Buddha, dan sedikit pengaruh Islam serta kolonial Belanda. Pendopo, bangunan terbuka besar tanpa dinding digunakan untuk pertemuan atau acara resmi. Sakaguru, tiang utama penyangga atap pendopo melambangkan kekuatan dan kestabilan. Joglo, gaya atap khas rumah tradisional Jawa banyak digunakan di bangunan utama keraton. Motif ornamen banyak menggunakan simbol naga, garuda, dan bunga teratai yang penuh makna filosofi dan spiritual. Beberapa struktur bangunan dan fungsi pada Keraton Yogyakarta. Pagelaran dan Sitting Lor sebagai zona publik. Kamandungan Lor sebagai zona transisi, Sri Mangate sebagai zona seni dan tamu, Kedaton sebagai zona inti dan sakral, Kamanggengan sebagai zona latihan dan kesenian, Kamandungan Kidul sebagai bangunan bersejarah Sultan Hamengkubuwono I, Siti Hingil Kidul sebagai monumen peringatan 200 tahun keraton. Ada tata letak keraton menghubungkan Gunung Merapi, keraton, hingga Laut Selatan sebagai simbol hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Ada juga alun-alun Lor dan Kidul sebagai lambang keseimbangan hidup, dan Tugu Golong Giling sebagai simbol persatuan raja dan rakyat. Adapun motif ornamen seperti parang melambangkan semangat pantang menyerah, kaung tentang kesucian, dan hiasan makara serta kala sebagai penolak bala. Pertama, mengenai upacara adat. Ada grebek, yaitu tradisi mengarak gunungan hasil bumi dari keraton ke masjid gede. Kagumas sebagai wujud syukur dan sedekah dari raja. Lalu ada sekatan, dakwah Islam lewat budaya dengan gamelan pusaka yang dimainkan seminggu penuh. Diakhiri dengan grebek maulud dan meriahnya pasar malam. Selain itu, ada siraman pusaka, yaitu prosesi mencuci benda pusaka setiap malam 1 suro. Air siraman ini dipercaya akan membawa berkah. Selanjutnya ada seni tradisional. Keraton memiliki tari klasik seperti tari bedaya, tari serimpi, dan tari beksan. Ada juga gamelan keraton dengan laras khusus, dan wayang kulit yang membawa cerita Mahabharata dan Ramayana dengan penuh pesan moral. Nilai budaya keraton ada 4. Yang pertama, pelestarian tradisi. Keraton berperan penting dalam melestarikan seni dan budaya Jawa, seperti tari-tarian, musik gamelan, dan berbagai upacara adat. Yang kedua,
Pusat kebudayaan. Keraton menjadi tempat berkumpulnya seniman, budayawan, dan masyarakat untuk berinteraksi dan mengembangkan kesenian. Yang ketiga, simbol kekuasaan. Keraton sebagai tempat tinggal raja atau sultan yang merupakan simbol kekuasaan dan legitimasi. Yang keempat, warisan sejarah. Bangunan keraton dan pusaka-pusaka yang tersimpan di dalamnya merupakan saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban Jawa. Filosofi Keraton Jawa mencakup beberapa konsep penting. Yang pertama, sumu filosofis, menggambarkan hubungan manusia alam dan Tuhan melalui tata letak arsitektur keraton. Yang kedua, keseimbangan alam, menjaga harmoni antara alam dan kehidupan, tercermin dalam orientasi keraton terhadap Gunung Merapi dan Laut Selatan. Yang ketiga, kearifan lokal, mencerminkan kesadaran masyarakat Jawa dalam melestarikan lingkungan dan menciptakan kedamaian. Yang keempat, manunggaling kawula lan Gusti, menekankan pentingnya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan Tuhan. Fasilitas yang terdapat dalam kerajaan keraton ialah yang pertama ada museum, seperti museum keraton, museum kereta, museum batik, museum lukisan dan foto. Yang kedua ada pertunjukan seni tradisional. Yang ketiga upacara adat keraton, dan yang terakhir galeri seni dan kerajaan tradisional. Kita perlu melakukan beberapa upaya pelestarian. Yang pertama, ada restorasi dan konservasi bangunan. Yang kedua, ada pelestarian budaya dan tradisi. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Yang keempat, ada pendidikan dan penelitian budaya. Yang kelima, ada kolaborasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada pengembangan pariwisata berbasis budaya. Jakarta juga memiliki beberapa peran, seperti pusat kebudayaan, seni tradisi, simbol identitas lokal, tempat wisata dan destinasi budaya, pusat pemerintahan, dan juga sebagai museum sejarah.